Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Pada pagi ini saya bertemu dengan Kiai Marzuki. Selamat pagi Pak Kiai. Pagi. Dan Pendeta Yosua. Selamat pagi Pak Pendeta. Pagi. Baik Pak Kiai dan Pak Pendeta. Ini sebentar lagi kan Natal dan Tahun Baru ya. Betul. Untuk umat Kristiani merayakan Natal sekaligus hiburan. Nah, pernah Pak ada pertemuan nggak Pak dengan umat Kristiani untuk membahas tentang Natal tapi dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya, ini kalau perayaan Natal dari otonomi teman-teman yang Betul. di Kristen ya. Betul. Jadi kami ya bisa diberi kabar lah akan ada Natal. Ya, Betul. kami serahkan sepenuhnya Baik. supaya diatur, termasuk yang ini yang pandemi ini kan ya. Betul. Sudah ada suratnya juga saya sampaikan pada badan bersama gereja Pekalongan untuk dibahas ya, monggo lah seperti apa. Jadi kami FKUP dalam hal ini memberikan leluasan lah, karena kami kan juga harus tahu diri juga. Ini sudah urusan internal mereka ya. Tapi secara prinsip menghadapi pandemi ini ada rambu-rambu Ya dari jelas, FKUP ya, Pak, ya? kami yang menghendaki karena kita masih bahkan bukan masih lagi tambah ya, Betul. tambah membesar ya. Betul. COVID ini ya tentu saja sebaiknya kita cari cara yang paling aman, Betul. paling tidak berisiko gitu. Betul. Nah, nanti barangkali dari Pak Yusuf bisa menjelaskan apa yang diambil untuk menjaga keamanan umat ini gitu loh. Betul. Baik, saya ke Pak Pendeta. Secara teknis ada SOP yang diberikan kepada jemaat untuk merayakan Natal dan Tahun Baru, Bapak, pada tahun ini? Iya, pastinya kami menjalani semuanya dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, gitu ya. Betul. Karena bagi kami ibadah itu tidak terbatas di gedung gereja, Betul. tapi di manapun kehidupan kita adalah ibadah. Betul. Maka dalam merayakan Natal, kami di pihak GKI memilih untuk mengadakan perayaan Natal secara virtual Iya. sepenuhnya, gitu ya. Ada kegiatan-kegiatan yang bertemu secara fisik, namun sangat terbatas Betul. dan tidak berupa perayaan yang mengundang banyak orang, Betul. hanya sedikit sekali orang, dan itu pun kita kenakan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, Betul. memakai masker dengan sangat patuh dan taat, dan juga menjaga jarak, gitu ya. Itu kami upayakan sepenuhnya dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 dan juga seturut dengan anjuran dari pemerintah. Betul. Secara teknis, saya boleh mendapatkan cerita tentang rencana perayaan Natal, kemudian dalam pertemuan itu harus virtual dan lain sebagainya, Bapak mulai kapan direncanakannya itu? Kami semenjak pandemi di bulan Maret itu sudah memutuskan bahwa kami secara virtual, gitu baik. ya. Pada saat bulan Juli sampai Agustus sempat kami mengadakan pertemuan tatap fisik di tempat terbatas, Betul. tetapi sejak September karena melihat kondisi di Pekalongan kurang kondusif, kami memutuskan kembali online, gitu ya. Betul. Dan maka sejak itu kami sudah ancang-ancang mengadakan Natal secara virtual sampai dengan bulan Januari 2021. Betul. Itu bentuknya bisa dijelaskan Pak Pendeta? Apakah pakai Zoom atau pakai Google Meet atau pakai metode seperti apa? Iya. Untuk yang berupa kebaktian, sebagian besar kami menggunakan rekaman melalui YouTube. Betul. Jadi premier melalui YouTube. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya kategorial seperti untuk dewasa, kemudian remaja, Betul. beberapa pertemuan-pertemuan yang butuhkan interaktif, kami menggunakan media Zoom. Betul. Gitu ya. Dan juga kemarin baru saja kami mengadakan Natal di lapas, Pak Kiai. Betul. Ya, yang biasanya selalu onsite. Iya. Kami bekerja sama dengan lapas dan rutan kelas 2 Pekalongan mengadakan Natal secara Zoom, melalui Betul. Zoom. Gitu. Betul. Berarti memang nyaris pertemuan secara fisik ini sudah sangat-sangat kecil dan sangat sedikit. Hampir tidak ada, hampir tidak ada. Mungkin ya persiapan. Betul. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin memang tidak bisa virtual, ya kita harus tetap adakan. Betul. Berarti skenario Natal pun sama. Tetap seperti itu. Ya. Nah, ini kan ada liburan tahun baru ya. Iya, betul. Apakah ada imbauan untuk tetap di rumah atau ketika keluar ada protokol kesehatan yang ditaati secara ketat? Oh iya, pastinya. Sejak awal pandemi kami sudah mengeluarkan himbauan seperti itu. Betul. Jadi untuk jemaat-jemaat yang karena jemaat kami banyak usia lanjut,
dan punya keluarga yang masih aktif, kami menganjurkan agar kita mengurangi kegiatan di luar rumah kecuali sangat terpaksa. Betul. Ya, kalaupun keluar rumah ataupun ke gereja tetap menggunakan masker, Betul. cuci tangan, jaga jarak 3M. Dan untuk saudara kami yang biasa berpergian, kami Betul. memang menganjurkan. Kami tidak bisa melarang, tetapi kami menganjurkan dan mendorong bahkan agar tidak berpergian. Betul. Ya, tidak berpergian, tidak menggunakan sarana umum, dan juga bila pun harus berpergian, memanfaatkan waktu isolasi 14 hari secara mandiri Betul. untuk menjaga kesehatan bersama. Baik, saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, selama ini FKUB melakukan banyak hal untuk kerukunan umat beragama. Bisa dijelaskan Pak Kiai? Ya, antara lain Natal ya. Betul. Ya, memang hampir di media sosial, media lepas itu kan jadi persoalan. Betul. Ya, Natal bagaimana mengucapkan Selamat Natal itu Iya, kan di iya. Muslim terutama ya. Betul. Berdebat. Nah, kami harus mengambil sikap karena kami kan di anggota kami kan yang Muslim juga banyak, Betul. dari NU, Muhammadiyah, HDI, Risyad, Refaiyah ya. Betul. Nah, sebetulnya kan dalam masalah Natal ini kan ada dua pendapat, Betul. ya. Pendapat yang membolehkan Ya. dan yang tidak. Ya. Yang tidak seperti misalnya Utsaimin, ya Syekh Utsaimin Betul. bin Bas itu Betul. melarang Betul. dengan alasan karena katanya dia membawa dawuh Nabi man tasyabbaha fahuwa minhum. Betul. Siapa yang menyerupai mereka yang mereka gitu. Betul. Jadi orang yang mengucapkan selamat Natal biasanya dianggap ya mereka gitu. Nah, tapi sisi lain ya seperti Imam Qardawi itu kan dosen di Mesir ya, Betul. dan juga yang lain-lain itu membolehkan. Betul. Karena dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Mumtahanah itu ada ayat mengatakan Betul. Allah tidak melarang kamu Hmm. berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, Betul. tidak mengusir kamu dari negaramu, Betul. dan kamu bahkan harus berbuat adil pada mereka. Betul. Lah berbuat baik di sini oleh Syekh Imam Qardawi ditafsirkan termasuk kita mengucapkan selamat Natal itu. Betul. Nah, dan Nabi sendiri pernah punya pelayan Ya. yang non Muslim, Betul. dan ketika dia sakit Nabi juga menjenguknya gitu. Ya. Dari sini kemudian kan ditarik simpulan boleh. Ya. Maka saya menyimpulkan ya kita dalam berhukum ini melihat kita masing-masing di mana berada kita. Betul. Nah, saya sebagai anggota FKUB, Ya. bahkan ketua, kan beda dengan orang ulama yang tidak jabatan Betul. apa. Betul. Saya mengatakan kalau ada kiai yang tidak pernah hubungan dengan siapapun, hanya mulai ngaji, tidak usah datang, tidak usah Ya. ucapkan, teman begitu. Ya, ya. Tapi kalau saya, Ya. kalau saya itu berkaitan, Betul. berkaitan ya. Orang yang berkaitan Pak RT, RW, ketua FKUB, wali kota, ya Betul. harus Bersama. mengucapkan. Oh, iya. Iya, karena Karena ada sosial ya, Pak, ya? kita cara yang membolehkan. Gitu. Betul. Betul. Jadi tidak mutlak melarang. Oleh karena itu saya menyampaikan, bahkan di buku saya tulis saya menyampaikan. Ya. Jadi tidak ada larangan. Hmm. Sehingga saya buktikan kemarin Pak Yuda, ketika belum ada pandemi, Ya. kami setiap Natal berkunjung bersambang Betul. ke rumah-rumah pendeta termasuk mahasiswa. Saya keliling kemana-mana menyampaikan selamat Natal sebagaimana teman-teman non-Muslim ketika saya lebaran ke rumah saya. Betul. Gitu. Kan indah sekali itu. Betul, Nah, itu indah. yang saya kembangkan di Pekalongan. Memang ini masih butuh waktu lama, Ya. terutama di grassroots. Betul. Masih sulit ya, kita harus memaafkan, Betul. harus bisa memahami lah. Tapi saya optimis ya dengan terus bersosialisasi bisa bedakan tinggal di mana kamu berada. Kalau Betul. kamu tidak ada sentuhan ya tidak usah lah, Betul. tidak usah. Tapi kalau bersentuhan ya. Dan kemudian yang penting adalah saling memahami. Betul. Kalau ada orang yang setuju, oke lah itu panjenengan. Hmm. Tapi tidak melarang. Iya. Pada orang yang setuju, Betul. di beberapa yang setuju, ya tidak usah melarang, tidak setuju. Karena masing-masing Enak. punya alasan. Nah, itu ada tadi situ juga. Betul, betul. Ya, penting ini saling memahami ini. Bahkan Betul. inti hidup ini kan ta'aruf, Betul, ta'arufu betul. untuk saling Saling memahami. mengenal. Itulah itu sikap Betul. dari FKB Kota Pekalongan gitu. Baik, Pak Pendeta sendiri, kerukunan umat beragama di Kota Pekalongan ini bagaimana pendapat Pak Pendeta? Iya, kalau menurut saya di Pekalongan ini salah satu teladan ya kerukunan umat beragama, Betul. di mana ada komplit 5 agama ya Pak Kiai ya, Betul. dan ditambah dengan para penghayat kepercayaan, Betul. hidup bisa berdampingan dengan aman, baik berbeda suku, berbeda agama, semua dapat menjalankan ibadah dan tradisinya masing-masing Betul. tanpa ada halangan yang berarti. Betul. Ya, apalagi dia menilik ke belakang tentang ada riwayat buruk ya Pak Pekalongan
Tetapi luar biasa, puji Tuhan sampai dengan saat ini ya karena berkat Pak Kiai Iya. dan juga ulama-ulama di Pekalongan yang menggerakkan semangat saling memiliki, saling menghargai, sehingga kami bersyukur sekali kerukunan di Pekalongan ini sangat terjaga. Betul. Saya ke Natal kembali, Pak Ya. Pendeta. Pak, kalau di masjid kan ada jarak ketika sholat gitu ya. Di gereja itu apakah ada seperti itu juga ketika memang harus kumpul di gereja, Pak? Ada ya? Ada. Jadi pada saat kami bulan Juli Agustus sempat onsite, Ya. kami pun tetap mengadakan jaraknya itu 2,5 meter. Oh, 2 meter, jauh sekali ya? Jauh sekali, dan Betul. setiap yang bertugas tetap memakai masker, tetap memakai face shield. Betul. Jadi memang kami betul-betul tidak main-main dengan hal ini begitu. Betul. Ya. Kalau di kota Pekalongan, para pendeta ada yang pernah terinfeksi, Pak? Setahu saya tidak ada. Tidak ya? Jadi yang terkonfirmasi setahu saya tidak ada. Betul. Tapi ya saya juga belum tahu juga karena memang itu sebuah privasi ya. Betul. Dan bila pun ada yang terinfeksi, saya kira bukan aib ya. Bukan. Karena siapa saja bisa terkena begitu. Betul. Ya. Tapi yang saya tahu belum ada yang saya meninggal Betul. dan tidak ada berita tentang itu. Jadi kita Betul. bersyukur karena pelindungan Tuhan. Atau memang kan disiplin banget menjalankan protokol kesehatan kali ya? Moga-moga itu jadi satu faktornya gitu ya. Betul. Kalau tentang vaksin, Pak Pendeta, Iya. kan Januari, Februari ini akan datang ya. Iya. Dalam pandangan Pak Pendeta ini, apa pendapat Pak Pendeta tentang vaksin yang akan datang ini? Ya, vaksin memang diharapkan kita semua ya. Saya kira juga teman-teman dari Muslim mengharapkan ya Pak ya. Betul. Mengharapkan. Tapi kami juga menyadari bahwa segala sesuatu butuh proses begitu ya. Dan kami juga tidak mau terlalu gegabah, tidak mau terlalu jumawa. Iya. Bila pun vaksin sudah tersedia secara bebas, kami pun akan tetap saling menjaga. Betul. Tetap 3M tetap, bukan karena takut, Betul. tapi kami ingin saling menjaga kesehatan satu sama lain, terutama Betul. sama saudara. Betul. Gitu ya, karena kita hidup pasti ketemu dengan orang lain, Betul. dan kami saling membutuhkan. Jadi kalau ada saudara kami Muslim yang terkena, kami juga terpengaruh. Betul. Maka daripada kami menulari, kami menjaga, saling menjaga saja. Gitu. Betul. Artinya satu sisi satu hal kegembiraan, tapi jangan lengah, tetap protokol kesehatan Betul sekali. dijaga. Gitu. Ya. Saya ke Pak Kiai. Pak Kiai, pernah nggak ada pertemuan antar umat agama kemudian membahas satu persoalan penting di Kota Pekalongan ini? Iya, kalau saya pribadi kebetulan kan anggota Satgas ya. Betul. Ini kita terlibat di pemerintahan gitu. Betul. Nah, dari saya pribadi kan diperintahkan untuk ke lini agama itu ya. Jadi kami sudah berusaha semaksimal mungkin sejak awal Betul. ya, untuk mematuhi protokol kesehatan ini. Tapi Betul. memang tidak semudah itu sih ya. Iya. Jadi terutama di bawah. Betul, Ya, betul. grassroots. Betul. Luar biasa sulitnya, bukan main. Betul. Kadang-kadang kita akan semacam putus asa ya. Iya. Ya, tapi kami ya selalu terus berusaha. Betul. Bagaimana terus berusaha. Dan waktu COVID itu awal kami juga, saya pribadi keliling ke semua tempat ibadah, Betul. ke gereja, ke vihara, ke litan, ke kelenteng, juga ke masjid-masjid. Betul. Ya memang saya pantau tutup ya, tutup semua tutup. Oh, di awal-awal sampai tutup ya, semua, Pak? tutup Betul. semua tutup. Jadi kemudian kan pemerintah mengizinkan kembali itu, Betul. ya itu pun baru kemudian tetap sampai sekarang dijaga. Betul. Nah, menjaga tadi itu yang 3M ada ya itu, dan tentu memang di sisi lain kita jangan sampai takut berlebihan. Betul. Karena Sampai toh paranoid ya tanpa COVID pun orang juga meninggal juga. Betul, betul. Nah, tapi memang betul kalau kita tidak hati-hati dampaknya luar biasa. Ini saja kalau saya baca catatan ya untuk Kiai NU 207 loh ya. Yang tidak ada itu. nasional. Ya, nasional 207 luar biasa. Dan kan di daerah kita Pekalongan sudah banyak juga yang meninggal ya. Itu karena agak teledor dalam tanda petik. Iya, gitu ya, itulah Pak? makanya ya kami pakai bahasa Pekalongan memang sulit lah. Ah. Kadang-kadang kalau yang datang itu dari pemerintah, dari siapa itu orang-orang ngomong kurang. Ya, iya. Tapi kan yang ngomong gitu, semacam ustadz ya, Iya. iya mantu-mantu, iya pokoknya jaga sambil doa gitu, dan makan diperhatikan. Itu dari kami sudah berusaha semaksimal mungkin lah, mudah-mudahan sejalan dengan apa yang diusahakan oleh teman-teman dari non Muslim ya, bersama-sama ya kita gerakan bersama. Saya pribadi juga kebetulan saya juga tidak diusahakan juga bisa lebih leluasa Betul. memberikan imbauan kepada teman-teman, kepada semua umat agama. Itu kami artinya langkah kami selalu mendukung pemerintah demi kebersamaan itu. Betul. Pak Kiai, kalau ketaatan taat banget itu 100%, itu kira-kira masyarakat
Kota Pekalongan ini berapa persen yang taat? Waduh, ini memang saya kadang-kadang ya, kadang-kadang pribadi saya Ya. ada ya istilah wong kalau orang bedel-bedel itu ya. Gitu. Nah, jadi kalau di presentasi saya tuh malu mengatakannya ya. Karena ternyata seperti itu. Terutama Nun Sewu. Kalau saya lihat Masjid Muhammadiyah oke. Iya. LDI oke. Iya. Kemudian Refaya oke. Betul. Itu oke, tapi terus terang saja yang Nahdien ya, ada grassrootsnya luar biasa itu. Betul. Nah, lebih-lebih sudah begini, dia mengatakan sudah itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ya betul ya Tuhan, tapi kita harus berikhtiar, wajib ikhtiar gitu. Betul. Sehingga ya memang kalau kita bandingkan dengan yang sekte Islam lain kita lebih rendah lah. Betul, betul. Terutama yang kawasan daerah selatan lah. Betul. Daerah selatan, dan saya sendiri terus terang aja ketika saya pakai masker hanya saya dirian saja. Tapi saya pakai ya satu khotbah saya pakai memberikan teladan. Untuk role model. Ya, betul. teladan itu Pak Bapak yang khotibnya juga pakai itu. Tapi ya kita tetap terus berusaha karena ini memang penyakit yang membahayakan. Betul. Belum tentu dia sehat kelihatannya tapi tidak berpenyakit. Betul, Pula, itu. lebih-lebih yang sudah umur ya. Betul. Saya sendiri kan juga sudah umur, artinya kan Iya, juga hati-hati iya. juga ya. Hari orang pun di sisi lain harus pasrah ya. Betul. Tapi hati-hati sejalan tadi dengan imbauan dari pendeta gitu. Betul. Berarti memang Pak Kiai jangan berhenti untuk mengajak terus-menerus untuk Iya terus ya. tertib dan disiplin protokol kesehatan. Apalagi saya edukasi kan di Satgas COVID ini di kota kan saya masuk dalam jajaran pengurus desa, tetap harus ngomong terus. Betul. Kapanpun dimanapun saya anjurkan. Ya, jadi kan kalau kita sering ngomong kan ibarat iklan kan lama-lama kan membekas Betul, ya betul, membekas, itu ya. terus berusaha gitu. Nah. Baik, saya ke Pak Pendeta. Pak Pendeta mengkampanyekan secara terus-menerus, Pak. Artinya pokoknya tidak kenal waktu selagi ini, karena virus itu kalau sudah ada tidak akan hilang. Mungkin orang itu kebal atau memang ada vaksin, tetapi kan tetap suatu ketika bisa saja siapapun terinfeksi. Model kampanye terus-menerus ya Pak ya? Terus menerus. Jadi sejak awal pandemi kami di tiap khotbah selalu ditekankan Betul. gitu ya. Betul. Dan kemudian di tiap minggu kami ada buletin kecil itu intaran kami gitu ya. Di situ juga ada selalu himbauan yang sangat panjang di situ. Betul. Untuk menghimbau jemaat tetap patuh protokol kesehatan. Betul. Baik itu di luar rumah maupun bahkan di dalam rumah bila memiliki jemaat anggota keluarga yang usia lanjut. Betul. Gitu ya. Memang nggak enak tapi ya untuk menjaga gitu ya. Iya. Kan nih kalau yang muda-muda mungkin masih keluar, masih ke pasar, dan kalau pulang ke rumah bisa jadi kita membawa sesuatu, Betul. maka tetap masker harus dipakai terus-menerus. Betul. Artinya ini sudah menjadi kewajiban Betul para sekali. pemuka agama, para Iya. tokoh untuk terus-menerus mengkampanyekan ini, betul ya Pak Iya, ya? betul. Betul. Tapi Bapak berharap, Pak Pendeta berharap seperti apa Pak? Atau imbauan kepada masyarakat seperti apa menghadapi COVID-19 ini? Satu sisi naluri manusia untuk bersosial, untuk melakukan sesuatu secara merdeka agak terhambat. Ini hikmahnya apa Pak menurut Pak Pendeta? Ya, justru untuk saya ini sangat menarik ya pada saat COVID ini terjadi dan kita semua harus menjaga batas. Kita justru diajarkan apa arti merdeka sesungguhnya. Betul. Merdeka itu bukan berarti berbuat semau-maunya karena saya bisa, tapi merdeka itu memiliki kesadaran saya memilih Betul. untuk berbuat yang baik demi sesama. Betul. Itu orang merdeka. Kalau dia hanya kata rotok sumpek, rotok sesek, nggak pakai, itu belum merdeka namanya. Tapi kalau saya sesek tapi dengan sadar saya pakai masker, nah itu orang merdeka. Itu buat saya begitu. Baik, imbauan Pak Kiai Pak ke masyarakat karena ini harus terus-menerus dikampanyekan. Ya, pertama kan kita ini menyadarkan kita. Betul. Kita itu sering diingatkan tapi kan istilah kalanya orang goplay atau tidak begitu memperhatikan. Katakanlah kita ini sudah diingatkan setiap saat dengan dua hal. Yang pertama, kita diingatkan ketika ada kematian. Betul. Kita berpikir saya bakal mati. Betul. Yang kedua, Quran itu selalu berbicara tentang peringatan pada hambanya. Ini dua ini selama ini kan kita tidak gubris. Nah, menurut saya yang ketiga ini COVID ini juga mengingatkan kita. Betul. Karena ada banyak dadaan begitu. Kita juga harus berpikir, siapa tahu saya juga ada COVID. Iya. Kita harus siap-siap. Betul. Urus ibadah yang rajin. Betul. Ibarat besok akan kena COVID, akan mati. Kita harus Iya, belajar iya. luar biasa gitu. Bukan bekal. Nah, dalam sisi keakhiratannya seperti itu. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan kita semuanya untuk lebih meningkatkan ibadah. Jangan malah kita itu melemah. Menurut saya seperti itu. Dan memang banyak hal
setelah melihat seperti ini, oh, kok begitu, akhirnya kita rajin beribadah di samping kita harus terus berikhtiar. Betul. Karena lebih sekarang ini ekonomi lesu, ya kan, banyak masalah yang tidak tertangani, sehingga kami menghimbau kepada umat ya, seluruh umat ya, juga umat Islam agar mematuhi. Karena patuh itu sudah bagian dari ibadah. Ketika patuh pada aparat pemerintah itu bagian dari ibadah ya, kita harus lakukan. Memang kita tidak usah nantang, memang orang semua bakal mati, tapi tidak usah seperti itu, sikap yang tidak baik ya. Artinya kita patuhi bersama-sama. Kalau tidak bisa sepenuhnya ya sebagian harus kita taati. Jangan sampai sama tidak. Dikatakan kalau kamu dapat semuanya, sebagian harus kamu dapatkan. Itu yang saya ajak kepada umat lewat berbagai media. Betul. Baik, terima kasih Pak Kiai Ahmad Marzuki, Pak Pendeta Yosua. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Ketua FKUB Pak Ahmad Marzuki dengan Pendeta Yosua. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan terus-menerus kita disiplin dengan protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Selamat siang.